Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, teman-teman semuanya. Di sini ada laporan praktikum anatomi untuk blok 2D2, kardiovaskular dan sistem respirasi ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Musyafa Juni Syaheda dari SKDP 2 dengan NIM G0024092 Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret angkatan 2024. Oke, baik. Laporan praktikum anatomi blok 2. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang masuk ke soal nomor 3 ya, traktus respiratori yang inferior. Dia akan bermulai dari trakea. Jangan turun teman-teman. Saat nanti di sini dia akan bercabang menjadi dua. Ada namanya bifurcatio trakea. Nah, di sini tengah-tengahnya ini namanya adalah karina. Nah, karina ini dia sebagai respon dari gatal seperti itu. Nah, kayak itu nanti ada kartilagonya bentuknya C. Kemudian ada namanya musculus trachealis ya, juga di bagian posteriornya seperti itu. Nah, ini bercabang menjadi dua ya, ada yang bronchus breviarius yang dextrum sama sinistrum. Yang dextra dia akan lebih gemuk, lebih tinggi, dan dia akan lebih pendek. Kemudian yang kanan sebaliknya, dia akan lebih landai, kemudian dia akan lebih kurus, dan dia akan lebih panjang gitu. Nih dibagi jadi dua ya. Kemudian nanti dari yang kanan, nomor pas kanan dia akan menjadi yang sekundus. Dia akan menjadi sekundus, kemudian dia akan menjadi menjadi 3, 1, 2, 3 ini kan. Kemudian yang ini cuma akan menjadi dua. Nah, iya. Kemudian yang kanan ini dia akan jadi 10 nih, 1, 2, 3, 4, 5 bungkus, dan terus yang 10, yang tadi bisa jadi 9, bisa jadi 10 seperti itu. Nah, nanti dia akan masuk teman-teman. Nah, di sini nanti ada namanya hilum pulmo. Nah, dia akan masuk di sininya. Nah, nanti ada namanya yang ini, ada yang eparterial sama yang hiparterial. Jika eparterial dia masuk, dia akan bercabang. Bercabangnya itu sebelum masuk ke dalam ini yang eparterial. Ini eparterial. Dia akan masuknya sebelum masuk ke dalam, bercabangnya sebelum masuk ke dalam hilum tadi. Nah, ini tadi apanya ya, percabangannya bisa terlihat kalau ini lebih pendek. Nah, kemudian dari sini nanti terus dia akan ke bronchus secundus, terus habis itu dia akan ke bronchiolus yang terminalis, kemudian ada bronchiolus respiratoris, kemudian ke ductus alveolus. Nah, jadi ada sakus, ada alveolus gitu. Nah, ini pulmo yang sinister yang kiri, ini yang dexter ya teman-teman. Di sini ada, bisa kita lihat kalau di sini ada arterinya, ya, ada venanya. Ya, kenapa warnanya ungu arterinya bang? Karena ya isinya adalah CU2, sementara yang venanya isinya adalah U2 begitu. Nah, kemudian di sini ada apa namanya, percabangan dia tidak punya sidekstrom kan, dia percabangnya sebelum masuk ya. Ini yang epaterialis, yang ini epaterialis seperti itu. Sementara yang kiri dia kan percabangnya bareng-bareng nih, masuknya bareng-bareng, bukan percabang bareng-bareng, masuknya bareng-bareng sebelum jadi semuanya hipoterialis punya dia begitu. Nah, kemudian di sini tadi kan pulmo itu punya lapisan pelindung nih. Nah, lapisan pelindungnya dia akan seperti ini nih, ketika masuk ke hilumnya ini. Nah, dia akan menjuntai pulmo sebagai ligamen pulmo, yang dia akan menjaga radix pulmo ini atau jalur masuknya ini biar dia tidak kemana-mana begitu. Oke. Kemudian, nah di sini bisa kita lihat ya, ada namanya pleura. Ya, pleura ini dia teman-teman ada bagian apexnya, bagian kranialnya, kemudian ada bagian yang pas costalisnya, habis itu ada yang pas diafragmatika, ada yang pas mediastinumnya. Nah, di sini nanti dia akan membentuk ruangan teman-teman. Oh ya, dia terdiri dari dua lapis, ada yang pas visceralis sama pas parietalis. Bisa kita lihat di sini ya nih, visceralis dan parietalis seperti itu. Nah, dia ada yang recessus ostodiafragmatik. Jadi dia ada ruangan di sini, dia fungsinya untuk ya membantu paru-parunya bisa mengembang, memberikan ruangan lebih begitulah. Kemudian di bagian midnya juga ada nanti recessus recessus nah, saya cek dulu nama recessusnya, atau salah saya. Namanya recessus costomediastinal. Jadi ya ada tempat juga sebagai ya untuk paru-paru yang mengembang begitu, ada space tambahan lah. Apalagi ya yang saya jelaskan dari paru ini ya, mungkin inervasinya ya,
dia bisa merasakan rasa sakit di pulmo ini ketika dia nanti terserang atau terangsang di bagian yang bisa merasakan sakitnya begitu. Nah, yang bikin bisa rasa nyeri itu adalah yang GSA atau yang General Somatic Afferent, yang saya itu adalah rasa nyeri begitu. Ya mungkin seperti itu untuk soal nomor 3 sudah selesai ya. Baik, terima kasih, sekian video laporan dari saya, kurang lebih mohon maaf, ditonton seluruh episode secara lengkap. Baik, terima kasih, thank you, jazakumullah khairan kafiran, saya pamit, saya Musyafa, saya pamit. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.